Aku tidak pernah menyangka rumah yang dulu kuanggap tempat paling aman justru menjadi tempat yang paling menyakitkan. Aku masih ingat bagaimana aku berdiri di depan pintu, membawa tas kecil berisi pakaian, dengan tubuh gemetar dan mata penuh air. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku dianggap tidak berguna. Saat itu aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan tetap, dan tidak punya siapapun yang membelaku. Dan hari itu, aku benar-benar diusir. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Kisah ini aku ceritakan dari sudut pandangku sendiri, tentang bagaimana rasanya menjadi seseorang yang direndahkan karena tidak punya apa-apa. Jika kamu merasa cerita seperti ini dekat dengan kehidupan banyak orang, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan share, agar kisah-kisah lain bisa terus hadir dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku menikah dengan suamiku bukan karena harta. Saat kami memutuskan menikah, hidup kami sama-sama sederhana. Dia bekerja sebagai karyawan biasa, penghasilannya pas-pasan. Dan aku juga belum punya karir yang benar-benar stabil. Tapi saat itu aku merasa cukup. Bagiku, selama kami saling mencintai dan mau berjuang bersama, semuanya bisa dilalui. Karena belum punya rumah sendiri, kami sepakat tinggal sementara di rumah orang tuanya. Aku sempat ragu, tapi aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya soal waktu. Aku ingin menjadi menantu yang baik, tidak merepotkan, dan bisa menyesuaikan diri dengan keluarga barunya. Setiap pagi aku bangun lebih dulu dari semua orang. Aku membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang malas atau hanya numpang hidup. Aku ingin mereka melihat bahwa aku benar-benar menghargai kesempatan tinggal di rumah itu. Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Ibu mertuaku masih sering mengajakku berbicara, meskipun kadang nada bicaranya terasa kaku. Ayah mertuaku jarang berbicara banyak, tapi aku menganggap itu wajar. Tidak semua orang mudah dekat dengan menantu. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka. Cara memasak, cara berbicara, bahkan cara berpakaian. Aku menahan diri untuk tidak terlalu banyak mengeluh, tidak terlalu banyak meminta, dan tidak terlalu banyak menuntut. Dalam hati, aku berharap suatu hari nanti mereka bisa benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga, bukan sekedar orang yang ikut tinggal. Aku percaya, kalau aku cukup sabar dan cukup berusaha, semuanya akan berubah. Aku tidak tahu saat itu bahwa justru di rumah itulah aku perlahan mulai kehilangan tempat. Bukan karena aku melakukan kesalahan besar, tapi karena aku tidak punya sesuatu yang paling mereka nilai, uang dan status. Semua mulai terasa berbeda saat aku kehilangan pekerjaanku. Perusahaan tempatku bekerja melakukan pengurangan karyawan, dan namaku termasuk di dalam daftar itu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, bingung harus mulai dari mana. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanya sementara, dan aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan baru. Awalnya aku tidak langsung memberitahu keluarga mertua. Aku hanya mengatakan sedang cuti dulu. Aku tidak ingin menambah kekhawatiran atau membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Tapi semakin lama, kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Aku lebih sering di rumah, lebih sering terlihat tidak pergi kemana-mana. Dan akhirnya mereka tahu aku sudah tidak bekerja lagi. Sejak saat itu, sikap mereka mulai berubah. Ibu mertuaku sering melontarkan kalimat yang terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti sindiran. Katanya perempuan seharusnya bisa membantu ekonomi keluarga, bukan hanya mengurus rumah. Katanya di zaman sekarang semua orang harus produktif. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sedang mencari pekerjaan. Setiap hari aku mengirim lamaran, mengikuti wawancara, bahkan mencoba pekerjaan online. Tapi semua itu tidak pernah mereka lihat. Yang mereka lihat hanya aku di rumah, tanpa penghasilan, tanpa kontribusi finansial. Setiap kali makan bersama, aku mulai merasa tidak nyaman.
Kadang ibu mertuaku berkata dengan nada bercanda, tapi menusuk, bahwa biaya hidup sekarang makin mahal. Kadang ayah mertuaku hanya menghela napas panjang saat melihatku duduk di ruang tamu. Aku mulai merasa seperti orang yang tidak diinginkan. Aku bukan lagi menantu, tapi seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Aku berusaha menutup rasa sedih dengan tetap membantu pekerjaan rumah, tetap bersikap sopan, tetap tersenyum. Tapi dalam hatiku, perlahan tumbuh perasaan asing. Aku merasa kehadiranku di rumah itu bukan lagi diterima, tapi ditoleransi. Aku merasa dinilai bukan dari sikapku, bukan dari usahaku, tapi hanya dari satu hal. Apakah aku menghasilkan uang atau tidak? Dan di titik itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanyalah beban yang sedang mereka tunggu kapan bisa pergi. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya dianggap beban, tapi juga mulai diperlakukan seperti tidak ada. Awalnya aku mengira itu hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku sedang lelah dan pikiranku sedang tidak stabil. Tapi semakin hari sikap mereka semakin jelas. Aku mulai jarang diajak bicara. Jika ada obrolan keluarga di ruang tamu, aku sering tidak dilibatkan. Mereka berbicara tentang rencana, tentang keuangan, tentang masa depan, seolah aku tidak duduk di sana. Kalau aku mencoba ikut bicara, responnya singkat. Kadang hanya anggukan tanpa benar-benar didengarkan. Saat makan bersama, aku sering jadi yang terakhir tahu kalau sudah waktunya makan. Kadang aku baru turun ke dapur dan mendapati mereka sudah hampir selesai. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang bertanya aku sudah makan atau belum. Hal-hal kecil seperti itu awalnya aku anggap sepele, tapi lama-lama terasa menyakitkan. Yang paling membuat hatiku hancur adalah sikap ibu mertuaku di depan suamiku. Ia pernah berkata dengan nada datar bahwa hidup anaknya pasti akan lebih ringan kalau menikah dengan perempuan yang lebih mapan. Ia tidak menyebut namaku, tapi aku tahu siapa yang ia maksud. Aku menoleh ke suamiku saat itu. Aku berharap dia akan berkata sesuatu, membelaku, menenangkan situasi. Tapi dia hanya diam, menunduk, seolah-olah tidak ingin terlibat. Dan disitulah aku sadar, aku tidak hanya kehilangan tempat di rumah itu, tapi juga kehilangan perlindungan dari orang yang seharusnya paling berada di pihakku. Sejak saat itu, aku benar-benar merasa seperti bayangan. Aku ada secara fisik, tapi tidak secara emosional. Aku membantu, aku membersihkan, aku memasak, tapi semua itu dianggap wajar, bahkan tidak terlihat. Aku mulai sering mengurung diri di kamar, bukan karena aku marah, tapi karena aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Setiap hari aku mencoba tersenyum, tapi di dalam hati aku merasa sangat kecil. Aku merasa tidak dihargai sebagai manusia, apalagi sebagai menantu. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan ini. Aku tidak sedang dibenci secara terang-terangan. Aku hanya diabaikan perlahan. Seperti keberadaanku memang tidak penting sejak awal. Hari itu terasa sangat berbeda sejak pagi. Suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada suara televisi, bahkan tidak ada sapaan. Aku merasa seperti sedang berada di rumah orang asing, padahal aku sudah tinggal di sana cukup lama. Menjelang siang, ibu mertuaku memintaku duduk di ruang tamu. Ayah mertuaku sudah ada di sana, duduk dengan wajah serius. Suamiku menyusul beberapa menit kemudian. Jantungku berdebar, karena aku tahu pembicaraan ini pasti bukan hal sepele. Ibu mertuaku membuka pembicaraan dengan kalimat yang terdengar tenang tapi dingin. Ia berkata bahwa kondisi rumah sekarang semakin berat. Biaya hidup meningkat, kebutuhan semakin banyak, dan mereka merasa sudah terlalu lama menanggung orang yang tidak bisa membantu secara finansial. Aku langsung paham arah pembicaraan itu. Tanganku mulai bergemetar, tapi aku tetap duduk diam. Aku menatap wajah suamiku, berharap ia akan berbicara, membelaku, atau setidaknya mengatakan bahwa aku masih berusaha mencari pekerjaan.
Tapi ia hanya menunduk, menatap lantai, seolah tidak sanggup bertemu dengan mataku. Lalu kalimat itu akhirnya keluar. Ibu mertuaku berkata, sebaiknya aku pulang dulu ke rumah orang tuaku. Katanya itu bukan pengusiran, hanya sementara, sampai aku bisa mandiri dan tidak merepotkan siapapun. Tapi bagiku, kata-kata itu jelas. Aku diminta pergi karena aku dianggap tidak berguna. Aku mencoba bertanya pelan, apakah aku sudah melakukan kesalahan besar? Apakah aku pernah bersikap tidak sopan? Ibu mertuaku hanya menggeleng dan berkata masalahnya bukan sikap, tapi keadaan. Aku tidak menghasilkan apa-apa, sementara semua orang di rumah itu harus berjuang. Aku kembali menatap suamiku. Kali ini lebih lama. Aku menunggu satu kalimat saja darinya. Satu kalimat yang menunjukkan bahwa aku tidak sendirian. Tapi yang aku dapatkan hanya keheningan. Tidak ada pembelaan, tidak ada penolakan, tidak ada usaha menahanku. Saat itu dadaku terasa sesak. Bukan hanya karena aku diminta pergi, tapi aku pergi tanpa ada yang benar-benar ingin mempertahankanku. Aku berdiri perlahan, mengangguk, dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku mengemas barang-barangku sendiri. Tidak banyak yang kubawa, hanya pakaian, dokumen, dan beberapa benda kecil yang punya arti bagiku. Aku keluar dari rumah itu dengan satu tas di tangan dan perasaan hancur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak hanya kehilangan tempat tinggal, aku kehilangan rasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Aku pulang ke rumah orang tuaku malam itu dengan perasaan yang sangat kosong. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkah membawa beban yang tidak terlihat. Aku tidak tahu harus berkata apa saat pintu rumah terbuka dan ibuku melihatku berdiri di sana dengan satu tas kecil di tangan. Ibuku tidak langsung bertanya. Ia hanya menatap wajahku beberapa detik, lalu memelukku erat. Di pelukan itu, air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Semua perasaan yang selama ini kupendam, semua rasa sakit yang kutahan di rumah mertua, akhirnya tumpah begitu saja. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya berkata bahwa aku diminta pulang dulu. Ibuku tidak memaksa bertanya. Ia hanya mengangguk, menyiapkan kamarku seperti dulu, dan berkata bahwa aku boleh tinggal selama aku mau. Ayahku juga tidak banyak bicara, tapi ia menepuk pundakku pelan, seolah ingin mengatakan bahwa aku tidak sendirian. Malam itu aku berbaring di tempat tidur lamaku, menatap langit-langit kamar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku merasa gagal. Gagal menjadi istri, gagal menjadi menantu, gagal membangun rumah tangga yang utuh. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku memang kurang pintar. Mungkin aku kurang berusaha. Mungkin aku memang tidak cukup berguna untuk dipertahankan. Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa henti, membuat dadaku terasa semakin sesak. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan berat. Aku merasa malu harus kembali ke rumah orang tua di usia seperti ini. Aku melihat teman-temanku sudah punya rumah sendiri, karir yang stabil, keluarga yang terlihat bahagia. Sementara aku kembali ke titik awal dengan luka yang belum sembuh. Aku sering duduk sendirian di kamar, menatap ponsel, berharap ada pesan dari suamiku. Bukan untuk kembali, tapi setidaknya untuk menanyakan keadaanku. Tapi hari demi hari berlalu tanpa kabar. Seolah keberadaanku memang sudah benar-benar dihapus dari hidupnya. Di titik itu aku merasa hidupku benar-benar runtuh. Aku kehilangan rumah, kehilangan pernikahan, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Aku tidak punya rencana. Aku hanya menjalani hari demi hari dengan perasaan kosong, menunggu waktu berlalu, berharap rasa sakit ini akan berkurang dengan sendirinya. Butuh waktu cukup lama sampai aku benar-benar menyadari satu hal. Kalau aku terus menunggu keajaiban datang, hidupku tidak akan berubah.
Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik rasa sedih dan merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku lelah merasa gagal. Aku lelah merasa tidak berguna. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sebenarnya, aku mau sampai kapan hidup seperti ini? Aku mulai dari hal yang sangat kecil. Aku membuka kembali laptop lamaku yang sudah lama tidak kupakai. Aku memperbarui CV yang terakhir kali kubuat sebelum menikah. Rasanya canggung, seperti sedang memperkenalkan diri lagi kepada dunia setelah lama menghilang. Setiap hari, aku mengirim lamaran ke berbagai tempat. Kadang tidak dibalas sama sekali. Kadang ditolak dengan alasan yang sopan. Awalnya, setiap penolakan terasa menyakitkan. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Setidaknya sekarang aku ditolak karena mencoba, bukan karena menyerah. Aku juga mulai menerima pekerjaan apapun yang bisa kulakukan dari rumah. Mengurus akun online shop teman, membantu mengetik, mengedit sederhana, bahkan menjual barang-barang kecil lewat media sosial. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa hidupku bergerak lagi. Yang paling penting, aku mulai merasa punya tujuan. Aku bangun pagi bukan lagi untuk menangis, tapi untuk menyusun daftar hal yang harus kulakukan. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan belajar. Belajar skill baru, belajar cara mengatur keuangan, belajar cara memasarkan diri. Kadang aku masih merasa rendah diri. Kadang aku masih membandingkan hidupku dengan orang lain. Tapi perbedaannya, sekarang aku tidak lagi tenggelam di situ. Aku sadar, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Aku mungkin jatuh lebih dalam, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa bangkit lebih tinggi. Aku tidak langsung merasa bahagia. Luka itu masih ada. Tapi di balik semua rasa sakit, perlahan muncul perasaan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai percaya pada diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hancur karena diusir. Justru aku mulai membangun hidupku karena aku pernah ditinggalkan. Dan mungkin tanpa kusadari, inilah titik di mana hidupku benar-benar mulai berubah. Bukan karena orang lain, tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak menyerah pada diriku sendiri. Aku tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa hari itu akan datang. Hari ketika orang-orang yang dulu menganggapku tidak berguna, tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi. Awalnya aku mengira itu hanya perasaanku saja, sampai suatu sore ponselku berdering dan aku melihat nama ibu mertuaku muncul di layar. Tanganku sempat gemetar sebelum mengangkatnya. Sudah lama sekali aku tidak mendengar suaranya. Suara yang dulu terasa dingin, kini terdengar lebih pelan dan hati-hati. Ia berkata ingin bertemu, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aku tidak langsung menjawab. Aku butuh waktu untuk menenangkan diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, aku setuju bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah orang tuaku. Aku datang lebih dulu. Aku duduk sambil menunggu, menatap pintu masuk dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi rasa takut seperti dulu, tapi ada rasa aneh, seolah aku sedang menunggu orang asing. Saat mereka masuk, aku hampir tidak mengenali wajahnya. Ibu mertuaku terlihat lebih tua, lebih lelah. Ayah mertuaku juga tidak lagi terlihat setegas dulu. Mereka duduk di depanku dengan sikap yang jauh berbeda. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Ibu mertuaku mulai berbicara. Ia mengaku menyesal. Katanya dulu terlalu keras, terlalu memikirkan uang, terlalu egois. Ia berkata baru sekarang sadar bahwa aku tidak pernah malas, tidak pernah bermaksud menjadi beban. Ia hanya melihat dari satu sisi, tanpa pernah mencoba memahami perjuanganku. Aku mendengarkan tanpa memotong. Tidak ada amarah yang muncul, tidak ada juga rasa puas. Yang ada hanya perasaan kosong, seperti sedang mendengarkan cerita tentang hidup orang lain. Lalu ia mengatakan hal yang membuatku benar-benar terdiam. Mereka baru tahu sekarang bahwa aku sudah punya usaha sendiri, penghasilan stabil, dan hidup yang lebih baik. Dan sejak itu mereka merasa bersalah telah mengusirku saat aku sedang tidak punya apa-apa. Di titik itu aku baru benar-benar mengerti. Penyesalan mereka datang bukan hanya karena mereka sadar telah menyakitiku.
tapi juga karena mereka melihat aku sudah berubah. Aku tidak lagi duduk sebagai orang yang membutuhkan pengakuan. Aku duduk sebagai seseorang yang sudah melewati rasa sakit itu dan berdiri dengan kakinya sendiri. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Tidak ada lagi rasa marah seperti dulu. Tidak juga ada rasa ingin membuktikan apapun. Yang ada justru perasaan tenang yang aneh, seolah semua luka yang dulu begitu berat sekarang sudah berubah menjadi kenangan yang jauh. Ibu mertuaku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata menyesal, meminta maaf atas semua ucapan dan perlakuannya. Ia mengaku tidak pernah menyangka bahwa aku akan bisa bangkit sejauh ini. Ia bilang, seandainya waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah memintaku pergi. Aku mengangguk pelan. Aku berkata bahwa aku memaafkan, bukan karena aku lupa, tapi karena aku tidak ingin terus membawa beban masa lalu ke dalam hidupku sekarang. Aku tidak ingin menyimpan dendam yang hanya akan mengikat langkahku sendiri. Lalu, aku mengatakan satu hal yang sejak tadi kutahan. Aku berkata bahwa meskipun aku memaafkan, aku tidak ingin kembali ke kehidupan lama. Aku sudah belajar hidup mandiri. Aku sudah membangun duniaku sendiri, dengan ritme dan ketenangan yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Aku tidak lagi ingin tinggal di tempat di mana aku harus terus membuktikan nilai diriku. Aku tidak ingin kembali ke lingkungan yang pernah membuatku merasa kecil, tidak berguna, dan tidak diinginkan. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Mereka terdiam, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang membantah. Ayah mertuaku hanya menghela nafas panjang, seolah baru menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Aku berkata, aku berharap mereka bahagia. Aku berharap mereka belajar dari semua ini. Tapi aku juga berkata dengan jujur bahwa kebahagiaanku sekarang bukan lagi bersama mereka. Aku sudah menemukan hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih jujur pada diriku sendiri. Saat aku melangkah keluar dari kafe itu, perasaanku terasa ringan. Aku tidak lagi membawa beban. Aku tidak lagi mencari pengakuan. Aku hanya berjalan ke depan dengan keyakinan bahwa batas yang kubuat hari ini bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk cinta pada diriku sendiri. Kadang hidup harus menghancurkan kita dulu, supaya kita belajar berdiri sendiri. Aku diusir saat aku tidak punya apa-apa. Tapi justru saat itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Aku belajar bahwa harga diri tidak datang dari rumah mewah, keluarga terpandang, atau status pernikahan. Harga diri datang dari keberanian untuk bangkit saat semua orang meragukan. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa tidak semua orang yang menyesal pantas diberi akses kembali ke hidup kita. Memaafkan tidak selalu berarti kembali. Kadang, memaafkan cukup berarti melepaskan dan melanjutkan hidup dengan versi diri yang lebih kuat.